Halo sobat, nonton film dong. Gara-gara satu masalah sepele, pesta pernikahan berubah jadi perang berdarah melawan bos kartel paling kejam. Seperti apa kisahnya? Sebelum mulai, alangkah baiknya kita pantun dulu. Adi menikah, hati pun senang. Tak disangka datang orang garang. Dari pesta berubah jadi medan perang. Siapa yang bertahan? Yuk langsung kita saksikan. Berlatar di wilayah konflik, cerita diawali dengan memperlihatkan unit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika yang mendapati misi untuk mengusir para pemberontak. Namun karena jumlah musuh terlalu banyak, sang kapten yang bernama Jordan pun meminta pasukan udara untuk mengakhiri pertempuran. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan 4 personil terbaik Kapten Jordan yang paling setia. Ada Marco yang sedang melepas senjata berat, Albi si brewok yang sebentar lagi akan menikah, Denny si rambut pirang, dan terakhir ada Carson yang mohon maaf berkulit gelap. Sebagai tim yang sudah bersama-sama sejak lama, mereka tampak begitu akrab, bahkan menganggap semuanya adalah keluarga yang harus saling melindungi. Saking dekatnya, Marco yang notabene paling usil pun sekonyong-konyong menjahili Denny yang sedang membereskan senjata dengan cara yang menggelikan. Oh, that's an interesting tactic. What you been eating, bro? Sementara teman lain masih asik saling membuli. Albi yang bertugas sebagai tim medis pun tak sengaja mendapati Kapten Jordan sedang mengobat luka tembak pada pahanya seorang diri. Sempat marah kenapa Kapten merahasiakannya. Beliau menjawab bahwa luka kecil seperti ini tidak perlu merepotkan orang lain. By the way, Beres mengobati Kapten, Albi pun mengajak beliau bertemu teman lain untuk memberitahu soal surat kepindahan yang sudah keluar. Kemudian meminta semua orang pergi menemaninya menemui Bapak Kolonel agar mendengar kabar bahagia ini secara langsung. is that him? See, every once in a while it works out. Have fun with those boys out there, Captain. Thank you. Selesai menemui Bapak Kolonel, Albi kemudian mengundang Jordan CS untuk menghadiri pesta pernikahannya. Karena selain mendapat ACC surat kepindahan, Albi juga mendapat izin cuti nikah dengan Jordan CS sebagai pendampingnya. Dan sebelum meninggalkan pangkalan, Albi mengajak mereka berfoto bersama. Sementara teman lain beres-beres, Albi sendiri menghubungi calon istrinya yang bernama Isabel untuk memberitahukan kabar kepulangannya. Albi juga menambahkan jika dirinya akan pulang membawa serta Kapten Jordan dan yang lain sebagai upaya mempererat tali persaudaraan. Bersamaan dengan Isabel yang akan berangkat ke bandara menjemput Albi CS, ia tak sengaja melihat wajah baru di desanya yang kebetulan sedang duduk di warung Ina Ibuk. Entah siapa pria tersebut, namun dari raut wajah yang ditunjukkan, beliau seperti sedang mencari seseorang. Beres dari warung Ina Imbu, si pria yang bernama Bakar ini pun pergi ke rumah seorang bos tanah paling kaya dan mendapati anak buahnya baru selesai membantai habis semua orang yang ada di sana. Diketahui jika Bakar ini adalah bos kartel opium yang sebelumnya pernah membujuk si bos tanah untuk menjual lahannya. Namun karena si bos menolak, Bakar akan mengambil alih paksa lahan tanahnya. Karena hanya Bakar yang tahu wajah si bos tanah, ia pun mulai memeriksa satu persatu mayat demi memastikan bahwa si bos sudah mati. Tiba di lantai atas, si anak buah langsung menunjukkan satu mayat yang diduga itu adalah si bos tanah. Tapi ternyata That's not him. entah di mana si bos atau juragan tanah bersembunyi. Bakar yang sudah kebelet ingin memenuhi lahannya dengan opium pun menyuruh si ajudan mencari dan mengumpulkan semua petani yang bekerja pada si juragan ini untuk melakukan interogasi. Singkat cerita, sampailah Albi CS di bandara dan mendapati Isabel dan adik Albi yang bernama Miguel sudah menunggu kepulangannya tanpa memikirkan apakah Jordan CS mau ngopi dulu atau buang air kecil dulu ke toilet terdekat. Isabel yang sudah ngebet ingin menikah pun langsung pulang saat itu juga. Hope you brought your liquor.
Kedatangan Jordan CS ke kampung halaman Albi pun disambut baik oleh keluarga Albi dan Isabel. Selesai muah manja, Albi yang di jalan sempat melihat kebunnya tidak ditanami apapun, menanyakan alasan tersebut kepada sang ayah, takut jika uang yang selalu dikirimnya tidak cukup untuk membeli bibit kentang. Dale, he mandado plata. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas más? Sang ayah memberitahu bahwa semua kebun milik warga kini sudah diambil alih oleh seorang bos tanah alias orang yang dicari-cari oleh Bakar. Selain suka minta upeti mingguan dan bulanan, si bos atau si juragan juga tidak segan menyakiti warga yang tidak mau menjual tanahnya dengan harga murah, termasuk memaksa mereka menjadi tukang kebunnya. Meski kejam, warga mau tidak mau harus mengikuti aturan yang si juragan buat jika tidak ingin nyawa mereka terancam. Karena dengan fakta bahwa desa ini berada di wilayah pegunungan minim penduduk bahkan jauh dari kantor penegak hukum, membuat mereka pasrah asalkan masih bisa makan. Everybody's waiting for the happy couple. This is familia, carajo. Sementara ibu-ibu sibuk mempersiapkan berbagai jamuan makan malam seperti pelecing kangkung, ayam taliwang, dan tak lupa tahu tempe colet sambal. Isabel justru terlihat kepo dengan kehidupan Kapten Jordan yang kenapa memilih mudik bersama Albi dan tidak pulang menemui anak dan istrinya. Do you have a family, Jordan? No, I don't. All the captain has is the army. Muy sad. Larut malam tak jauh dari rumah Albi, anak buah Bakar terlihat baru selesai mengumpulkan semua tukang kebun dan mulai menginterogasi mereka satu persatu demi mendapatkan informasi terkait keberadaan si bos tanah saat ini. Namun karena tak ada satupun yang berani buka mulut, maka inilah yang Bakar lakukan. Tidak ingin mati cuma-cuma, salah satu pemuda pun terpaksa berdiri dan bersedia memberitahukan asalkan tidak dihabisi seperti temannya barusan. Sebelum pergi ke lokasi yang dimaksud, Bakar dengan tegas memberitahu bahwa mulai sekarang tukang kebun wajib tunduk hanya kepada Bakar sebagai bos tanah baru di desa ini. Esperé aquí, sensei. Dan inilah tempat persembunyian yang si pemuda maksud. Setelah mencongkel pintu dan menyeret si bos tanah keluar, Bakar mengungkapkan kekecewaannya kenapa dulu si bos tidak mau diajak kerjasama dengan baik dan tak hanya resmi menjadi bos baru, Bakar juga mengambil alih semuanya seperti tukang kebun dan rumah mewah milik si juragan sebelumnya. Bahkan Bakar berhasil menemukan setumpuk uang sepertinya adalah uang hasil dari jual beli bumi. Kemudian duduk tertawa hahaha seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagus. Me gusta este lugar. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Tidak seperti gadis kebanyakan yang merusak lemari demi dibeliin make up merek terkenal. Isabel justru muhasabah diri dan berdandan ala kadarnya sesuai budget yang dimiliki. Karena rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah bukan diukur dari seberapa menor engkau berdandan. Disinilah kedua mempelai sekarang berkumpul di sebuah gereja untuk melangsungkan akad nikah. Albi dan Isabel pun bersumpah saling menjaga satu sama lain. Disaksikan oleh pastor dan para saksi yang hadir, di mana momen bahagia ini benar-benar membuat semua orang terharu. Amar a Alberto en la salud y enfermedad por el resto de tus días. Acepto. Masih di hari yang sama, tak jauh dari acara hajatan digelar, kita akan diperkenalkan pada adik Bakar yang bernama Steve. Ini dia jadah horosnya. Dengan Bakar yang mempunyai watak bejat, Steve tega menyiksa seorang wanita penghibur gara-gara hal sepele, dan itu sangat-sangat menjijikan sekali. Come on, let's go. Bukan ikut membantu sang kakak mengurus perkebunan opium, Steve justru malah keluyuran didampingi anak buah setianya dengan gaya petantang petenteng so asik, dikira dunia ini hanya miliknya. Karena mabuk adalah kebiasaannya sejak kecil. Steve pun mampir ke warung Ina Imbu untuk membeli minuman. Bukan Steve namanya kalau tidak rese dan ugal-ugalan. Ia seenak jidat memesan 2 minuman paling mahal dan membayarnya dengan harga sangat murah sebagai bentuk penghinaan. Yang karena si Ina Imbu takut melihat penampilan anak buah Steve, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Beres dari warung si Ina Imbu, Steve tak sengaja mendengar samar-samar suara gendang belik dari balik gang sempit yang merupakan tempat Albi mengadakan hajatan. Penasaran, Steve yang masih betah keluyuran dan bikin onar pun mengajak anak buahnya untuk melihat sebentar. By surprise. And get the hell back isn't an option. El Capitan. Tiba di lokasi hajatan, Steve melihat Albi CS sedang mengobrol dan memutuskan duduk sebentar untuk sekedar menghabiskan amirnya. Awalnya semua tampak baik-baik saja sampai ketika Denny lewat dan tak sengaja menyerempet sepatu milik Steve. Disitulah situasi mulai memanas. You stand up, I can't hear from down there. Meski Denny sudah meminta maaf secara baik-baik dan menjelaskan bahwa ia tak sengaja, Steve yang memang doyan cari gara-gara pun justru malah menyuruh Denny menjilat sepatunya sebagai bentuk damai. Melihat Denny adu mulut dengan orang tak dikenal, Albi kemudian meminta Steve pergi karena desa ini tidak menerima orang yang sombong sepertinya. Tapi melihat alibi tertembak, Jordan CS yang naik pitam pun langsung melakukan serangan sehingga setelah Steve dan si anak buah berhasil kabur, Albi langsung dibawa ke rumah seorang dokter untuk segera ditindak. Namun sayang, Albi tidak bisa diselamatkan karena tembakan barusan menembus tepat di jantungnya. Di mana malam yang seharusnya menjadi malam paling istimewa justru menjadi malam terakhir yang Albi lihat. Tak ingin kejadian barusan memicu lebih banyak masalah, si ayah meminta Jordan CS segera kembali ke Amerika dan buang mayat Steve di tempat yang sekiranya aman. Namun karena Jordan tidak membawa kendaraan, Miguel pun akan mengantarnya sampai ke bandara. The less involved they are, the better. Come on. Bakar sendiri terlihat sedang khawatir dengan Steve karena sudah 2 hari tidak pulang dan kini nomornya tidak aktif. Bakar belum tahu jika Steve sebenarnya sudah tewas. Bahkan si anak buah yang tadi selamat dan sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Bakar justru tewas di jalan akibat kehabisan darah. Karena nomor Steve dan si anak buah tidak aktif, Bakar yang curiga terjadi apa-apa dengan sang adik pun meminta si Arjun segera melakukan pencarian di bawah beberapa orang untuk menemaninya. Tibanya Jordan CS di kediaman Albi untuk pamit dan mengambil barang-barang, datanglah seorang tukang kebun yang berhasil kabur dari penyiksaan Bakar tadi malam. Si tukang memberitahu jika semua lahan di tanah ini kini sudah dikuasai oleh Bakar yang lebih kejam dari bos atau juragan tanah sebelumnya. El cartel ha matado a Moreno. Tak hanya itu saja, kabar buruknya, mayat yang Jordan CS bawa di dalam truk ternyata adalah adik sayangan Bakar. Sehingga tak hanya Jordan CS saja yang sedang dalam bahaya, tapi warga desa juga pasti akan kena imbasnya jika Jordan tidak segera pergi membawa mayat si Steve ini. Lléveselos. Que no los vean. Que no los vayan a atrapar. Sebelum pergi, Jordan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Isabel atas kejadian ini. Demi sedikit menenangkan Isabel, Jordan memberitahu bahwa sangat menyakitkan kehilangan orang yang paling kita cintai. Karena Jordan juga pernah mengalaminya ketika anak dan istrinya tewas dalam sebuah kecelakaan. Let's go. Dalam perjalanan pulang, Jordan CS mendapati mobil anak buah Steve yang sudah tewas masih terparkir menyala di pinggir jalan. Awalnya Jordan berniat membuang mayat bersama Steve, namun semua terlambat karena mereka keburu melihat mobil dari jauh yang pastinya itu adalah antek-anteknya si Bakar. Danny and I'll stand here. We'll stand our ground. They'll think we're prey, we'll pull them in. Tak punya pilihan lain selain melawan, Jordan pun akan membagi mereka dalam 2 tim untuk melakukan penyergapan. Jordan dan Denny akan pura-pura sebagai korban dan berada di tempat terbuka, sementara sisanya akan bersembunyi di balik kegelapan. Beberapa detik menunggu, datanglah anak buah Bakar yang meminta Jordan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jordan memberitahu jika mereka tak sengaja mengalami tabrakan yang membuat tewas tepat dan tiba-tiba.
Meski berhasil menghabisi semua anak buah Bakar, mereka tetap tidak bisa melanjutkan perjalanan karena Denny juga tertembak di bagian perut putar balik. Itulah yang seharusnya mereka lakukan saat ini demi menyelamatkan Denny yang terluka parah. Karena sudah di luar kendali, Jordan meminta Carson mengumpulkan semua bekas senjata untuk sebagai jaga-jaga. Jordan tidak sadar jika tepat setelah mereka meninggalkan lokasi, ada satu anak buah Bakar yang masih hidup dan langsung tancap gas untuk melaporkan kepada sang atasannya. Keesokan paginya, ketika Bakar sedang sarapan plecing kangkung, ia dikejutkan oleh kedatangan si anak buah yang terluka parah dan memberitahu bahwa Steve dan para krucu tewas dibantai oleh sekelompok terlatih. Siapa lagi jika bukan Jordan CS kemudian mengerahkan pasukan untuk pergi ke TKP. Tibanya di lokasi, Bakar hanya terdiam melihat antek-anteknya sudah tewas berkelimangan darah, termasuk Steve, adik kesayangannya yang juga sama mengenaskannya. Miris, Bakar tidak sadar bahwa apa yang dia perbuat terhadap orang-orang tak berdosa di desa ini jauh lebih kejam dari yang Jordan lakukan terhadap si Steve. Kembali pada Jordan CS yang baru tiba di desa dan langsung membawa Danny ke rumah si dokter untuk diobati yang karena luka tembaknya tidak mengenai bagian vital. Danny pun masih sempat diselamatkan. Beberapa menit setelah Dennis, ia pun dibawa keluar menemui Kapten Jordan yang membawa senjata untuk dibagikan. Sadar jika Baker sudah hampir tiba, Jordan meminta Denny, Carson, Marco, dan Miguel segera berpencar untuk mengalihkan perhatian. Beberapa menit setelah Dennis, ia pun dibawa keluar menemui Kapten Jordan yang membawa senjata untuk dibagikan. Sadar jika Baker sudah hampir tiba, Jordan meminta Denny, Carson, Marco, dan Miguel segera berpencar untuk mengalihkan perhatian. Okay, Shannon, let's get this done, sir. Sementara Denny bertugas mengamankan penduduk desa dan anak-anak agar tetap berada di ruangan tertutup. Carson sendiri pergi ke tempat tinggi untuk menjadi sniper, sedangkan Miguel dan Marco mereka membakar tumpukan jerami di beberapa titik strategis supaya asapnya bisa menghalangi Tak lama, datanglah Bakar CS dengan membawa seabrak pasukan dan meminta baik-baik agar warga desa menyerahkan Jordan CS. Namun karena tak kunjung mendapatkan respon, Bakar yang capek teriak-teriak di balai desa pun mengangkat senjatanya ke langit dan melepaskan tembakan sebagai peringatan. I'm the one you want! Dan ya, suasana pun seketika pecah setelah Jordan melakukan serangan di mana ia langsung memberitahu bahwa Marco dan yang lain agar bersiap di posisi masing-masing karena anak buah Bakar mulai berpencar mencari keberadaan mereka. Karena basic mereka adalah perang, tak sulit bagi Jordan CS menghabisi para krucu sampai nyaris habis. Namun karena jumlah amunisi yang kian menipis, Jordan harus berpikir kritis dan bergerak lebih taktis sebelum situasinya semakin mengikis. Melihat Carson dalam bahaya, Denny yang kondisinya masih belum stabil pun berusaha keras menghadang pasukan musuh yang berniat mendatangi Carson. Tapi Carson akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun setelah diberondong peluru dari lantai bawah. Begitu juga Denny yang kini tertembak di bagian bahu tapi langsung diamankan oleh Isabel. Tersisa Jordan, Marco, dan Miguel. Mereka masuk dari arah samping bermaksud memberikan serangan kejutan. Beres menjatuhkan Marco dan Kapten Jordan, Baker pun berjalan dengan santainya bermaksud memastikan Jordan sudah benar-benar mati. Tapi tiba-tiba
Tapi tiba-tiba, setelah suasana kembali kondusif, barulah Miguel keluar dari persembunyiannya dan memanggil-manggil dokter agar segera menyelamatkan Jordan dan Danny yang terluka parah. Sementara untuk Marco dan Carson harus menjadi anggota terakhir yang innalillah. 3 hari setelah Jordan dan Danny menjalani perawatan, mereka pun duduk termenung sambil membayangkan kebersamaan hangat dengan para anggota yang sudah tiada, karena memang tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa terpukulnya perasaan mereka saat ini. what it looks like about their sovereignty. Sebelum pulang kembali ke Amerika, Jordan ditemani Isabel pun mengunjungi makam Albi untuk mengucapkan perpisahan. Disinilah Jordan mengungkapkan semua penyesalannya karena merasa gagal melindungi anak buah yang sudah Jordan anggap sebagai keluarga sendiri, dan Isabel sangat paham dengan situasinya. Tamat, ending yang sangat mengesankan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keberanian bukan berarti tidak pernah takut, tetapi tetap melangkah meski lutut gemetar dan hati remuk. Jordan dan kawan-kawan mengajarkan bahwa kesetiaan kepada saudara dan kebaikan pada orang yang lemah adalah bentuk keberanian yang paling sejati, karena pada akhirnya bukan medali yang membuat seorang dikenang, melainkan dari bagaimana kita memperlakukan orang lain.